Waktu berjalan, tapi semangat itu tak pernah padam. Dalam setiap detik sejarah, merah putih berkibar sebagai saksi. Ini bukan sekadar perayaan. Ini adalah perjalanan lintas generasi. Inilah jelajah waktu merah putih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tahun 1945. Di bawah langit yang penuh harap dan bayang penjajahan, suara proklamasi menggema. Mereka berjuang bukan untuk hari itu saja, tapi untuk hari ini, untuk esok, dan untuk kita. Saya Yayan, ex Ketua Karang Taruna Karya Bakti periode 2003-2005. Dan saya Muhammad Sofyan Sidik yang biasa dipanggil Bang Pian Panjul, periode Ketua Karang Taruna Karya Bakti 2005 sampai 2007-2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Purnama Alam. Dulu waktu masih muda ya, saya nggak sempat jadi Ketua Karang Taruna, memang tidak mau jadi Ketua Karang Taruna, tapi dipilih jadi Ketua Pengajian. Itu waktu zamannya Bang Uban atau Bang Ying. Itu pertama kali jadi Ketua Pengajian. Banyak sekali program-program dari saya untuk anak-anak Karang Taruna di masa saya dulu ya. Nama saya Akbar Gunawan Aska, biasa dipanggil kalau di lingkungan sini Gugun. Nah, dulu waktu saya menjabat itu kurang lebih di periode tahun yaitu tahun 2010-2011 atau bisa lebih juga ya, karena memang udah lama juga gitu kan ya. Yang saya ingat waktu itu transisi kepemimpinan dari vakum lama, terakhir itu kalau nggak salah dari Bang Iwan ya, Bang Iwan, setelah itu vakum. 97. Terus kita nongkrong-nongkrong, kumpul sana sini nggak jelas ya, nggak karuan, sama Bang Kuping, Bang Panjul, Bang Iman, terus Bang Gompal, Bang Cepot, banyak lagi teman-teman. Akhirnya kita inisiatif, ya udah yuk kita jalanin lagi Karang Taruna Karya Bakti gitu. Karena sayang ini kan dari yang tua-tua dulu. Akhirnya kumpul, aktiflah pengajian lagi, itu ceritanya. Dan dipilihlah saya, alhamdulillah dikasih mandat. Akhirnya kita jalan bareng-bareng buat ngidupin lagi Karang Taruna Karya Bakti. Ingat dulu Karang Taruna itu masa suram paling ya. Waktu pengajian saya ingat sekali, kalau nggak salah, waktu dipimpin sama
Bang Sodri atau kita kenal Bapak RT Beling itu sempat vakum karena saya tetap ada di situ. Pengajian lumayan turun naik, tapi kebanyakan ngedropnya karena pengajiannya monoton itu aja. Nah, bergulir sampai saudara Yayan atau Bang Uban diangkat, barulah tuh karya bakti mulai bangkit kembali. Paling berkesan gitu ya, dulu kita ini Bang Uban, Bang Kuping, Bang Nima itu boleh katakan junior lah. Di senior kita itu dulu banyak, tapi kita bagaimana caranya bisa ngerubah itu ya, bisa ngelawan boleh katakan kebebasan, kediktatoran para senior kita dengan cara kita deket pertongkrongan, kita deket-deketin satu-satu dulu. Jadi dari setiap tongkrongan dulu ini belum Karang Taruna, tapi ngebloknya tongkrong-tongkrongan. Setiap tongkrongan, tapi waktu itu kita ambil pala-palanya satu-satu, kita deketin. Ya alhamdulillah kepalanya mau ngedukung kita. Ya alhamdulillah dikit-dikit waktu zamannya Bang Uban pertama ini jadi boleh katakan era reformasinya Karang Taruna Karya Bakti. Alhamdulillah kita sampai dapat kenal lagi, hidup lagi dulu di masalah ronda, masalah kebersihan, terutama kita sampai dapat penghargaan dulu, sampai masuk berita di koran dulu di ini, sampai kita dapat bantuan sampah dari Pemda dulu, sampai dulu disebutnya ikan dulu, bantuan dari ikan hias. Sempat kita itu dulu boleh dikatakan di Depok itu dikenalnya, padahal kita Karang Taruna Karya Bakti itu sub RW, tapi terkenalnya dibilang tingkat kelurahan bahkan tingkat kecamatan dulu ya. Itu aja sekarang ininya. Yang berkesannya kita itu dulu situ bisa ngerobek kediktatoran senior lah yang kita tadinya diremehin, kita bisa ngelawan, ngebuktiin ya. Alhamdulillah sampai orang tua ya Bang Uban ya, dulu orang tua sampai ngedukung kita, bahkan nggak cuma bapak-bapak, ibu-ibunya aja dulu setiap kegiatan kita itu didukung, yang sampai alhamdulillah sampai sekarang kegiatan Agustusan ya itu sampai sekarang terjaga banget, terus ada terus kegiatan, alhamdulillah. Itu aja sih yang paling berkesan dulu. Kalau 17-an yang dulu ya Kang Tono, mungkin dibilang bener kayak bener sakral ya. Karena di lingkungan khususnya di Bojong Sari, kalau 17 Agustusan yang selalu rame itu di tempat kita di RW 05, khususnya anak-anak Karya Bakti. Pertama kali kita ngadain band aja itu di Bojong Sari baru ya. Sempet ada pro dan kontra waktu itu sama Bapak Roji selaku orang tua kita, bukannya dia melarang untuk kita mengadakan sesuatu, takutnya ada sesuatu, tapi alhamdulillah dengan kita musyawarah, dengan ngomong baik-baik dengan mereka, dan alhamdulillah itu disetujui sama Bapak Roji dan Bapak Haji Budi waktu itu, dan kita mengadakan band waktu itu. Band pertama kali di tempat kita itu waktu saudara Yayan itu jadi ketua Karang Taruna. Sempatnya orang tua tuh saya namanya juga band waktu itu masih ibaratnya banyak tanda kutipnya lah anak band. Tapi alhamdulillah kita percaya sama bapak-bapak sini, percaya sama anak Karang Taruna bisa ngendel. Alhamdulillah acara bandnya sukses. Sama waktu itu pertama kali juga kita bikin acara lenong, saya ingat banget tuh. Lenong pertama kali kita ngadain lenong. Seluruh anak Karang Taruna itu ikut andil main semua, termasuk saya. Mungkin yang nggak main mungkin Bang Uban doang kali ya Bang ya. Sisanya yang anak-anak band itu mayoritas anak warga RW 05 semua, karena nggak dibuka open ya. Tapi berjalan dengan lancar dan memang ada sedikit keributan. Tapi alhamdulillah langsung clear, aman, nggak terjadi sampai besar. Dan acara lenongnya memang ditunggu sama bapak-bapak di RW 05. Saya ingat waktu itu di depan, di samping rumah Bapak Bonang tuh, di situ masih ada lapangan luas. Itu pertama kali band dan lenong diadakan, dan alhamdulillah penontonnya saya bilang sama kayak Pamil sih dah waktu dulu. Namanya band dulu tuh Bang. Kalau dulu itu boleh dibilang susah tapi kompak.
dan karena kompaknya itu jadi mudah gitu ya, dari segi biaya, terus juga waktu, Kepercayaan orang tua. kepercayaan juga dari yang ibu-ibu, terus anak anggota karakter karya bakti, terus orang tua juga ngedukung banget. Makanya waktu itu bisa sampai bikin acara itu 2 hari 2 malam. Tradisi kita itu ya. Ada lenongnya juga, ada bandnya juga. Jadi semua kemauan yang ada di lingkungan kita usahakan, kita hidupin di acara 17-an itu. Nah, waktu dulu itu kita memang berapa kali dah pas saya ngejabat itu ada dulu itu ya memang tetap kalau namanya 17-an Agustus itu pasti suasananya benar-benar meriah lah. Ya kan, antusias pemuda, ya kan, persiapannya tuh semua sebelum dari hari H itu pokoknya semua terlibat, mau dari anak-anak, mau dari bapak-bapak, dari anak muda, ibu-ibunya pun bahkan memang langsung terjun semuanya kita, ya kan. Dulu tempatnya kalau nggak salah di lingkungan sini nih RT 2 sebelum ada Tanah Merah kan, terus pindah lagi tempatnya, ya memang bener-bener sampai diriin tenda juga kayak sekarang kan. Terus serunya ya itulah nyari pohon pinang, ya kan, pokoknya sepanjang jalan tetap kita kreasiin, ada umbul-umbul, terus ada botol-botol variasi lah, pokoknya kayak gitulah. Seru, pokoknya ada tariannya, ada perlombaan siangnya, tari-tarian, terus sama pasti ada musik bandnya. Di situ pemuda-pemudi berkreasi lah di situ. Jadi kalau dulu ingat waktu zamannya Agustusan itu perayaan, bagaimana kita bisa ngikutin kemauan anak muda, sedangkan nggak ngilangin tradisi orang tua dulu Agustusan ya. Dulu kita gebrak anak muda, kita ngadain 2 hari 2 malam. Yang pertama itu acara dangdutan, ibarat kata dulu buat ngambil hatinya orang tua, karena dulu tradisi kita orang tua senang dangdutan, tapi anak muda band. Di malam keduanya kita band ya, walaupun dulu duitnya susah, tapi alhamdulillah pas waktunya ya Bang Uban ya. Jadi Walaupun kita dulu pusing gitu, dulu pusing kiri gitu buat bayaran, tapi alhamdulillah pas waktunya. Itu yang berkesan di Agustusan dari dulu. Ya itu kalau misalkan 17-an yang paling ditunggu-tunggu. Mungkin kalau sekarang mungkin kayak jalan santai, kayak Misok Pinang, mungkin sekarang ya ikonik 17-an orang-orang dulu itu mungkin Panjat Pinang ya. Karena Panjat Pinang memang udah kayak marwahnya atau nyawanya orang 17-an. Karena yang paling dinantikan orang itu kalau setiap lomba setelah break azan zuhur, nanti masyarakat itu datang ke situ pasti nontonnya Panjat Pinang. Dari dulu, mungkin sekarang udah agak sedikit udah hilang ya rasa sakralnya di 17-an, karena pohon pinangnya mungkin udah banyak yang ngelarang karena banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi alhamdulillah khususnya di RW 05 kita Karang Bakti, alhamdulillah sampai sekarang ya amit-amit aman-aman aja gitu. kalau untuk 17-an itu biasanya kita ke lenong, karena lenong itu kan ke budayanya, terus untuk pelatihannya juga apa ya, perlu penjiwaan lah, itu yang bikin waktunya harus banyak, terus bagian koordinasinya juga bagus, terus juga dari segi biaya juga dapat semua. Itu aja sih, capek tapi puas. Serunya ya itulah nyari pohon pinang, ya kan, pokoknya sepanjang jalan tetap kita kreasiin, ada umbul-umbul, terus ada botol-botol variasi lah, pokoknya kayak gitulah. Seru, pokoknya ada tariannya, ada perlombaan siangnya, tari-tarian, terus sama pasti ada musik bandnya. Di situ pemuda-pemudi berkreasi lah di situ. Dulu paling berkesan kita dari tiap tongkrongan ya Bang. Iya, dari Tiap tongkrongan kita pakai misalnya siapa nih panggung,
siapa nih hadiah, terus Ah. tiap tongkrongan dulu kita pintain dulu kayak gitu, yang paling berkesan tuh ya dulu. Betul. Ya namanya Karang Taruna, namanya gesek-gesekan pasti ada ya bang, Pasti ada. dan pasti itu ada dulu, wajar lah. Tapi namanya kita dulu dipercaya jadi pemimpin ya, kita cuma nampung aja semua gitu. Paling pesan di Agustusan yang penting adik-adik kita dulu pada senang gitu, pada bahkan sebelum Agustusan dulu anak-anak aja udah pada datang ya bang, ke rumah bang Uban, ke rumah saya nanyain ya anak Agustusan mau jadiin apa gitu. Jadi udah semangatnya, bahkan nggak cuma anak-anak, sampai orang tua sendiri aja ngasih dukungan dulu gitu. Itu aja sih paling yang Harapan saya, satu, tetap jaga nama baik Karang Taruna kita, khususnya Karang Taruna Karya Bakti yang dari dulu. Saya mungkin salah satu saksi hidup ya, dari saya masih anggota sampai saya ngikut, sampai gonta-ganti ketua Karang Taruna, sampai Bang Gugun, sampai Bang Jalu, sampai sekarang Nopal. Saya tetap alhamdulillah masih dikasih rezeki napas atau masih ada umur, masih bisa menyaksikan, apalagi adik-adik saya sekarang sampai tahun ini masih bisa menyaksikan Agustusan di momen seperti ini. Harapan saya sih tetap solid untuk anak Karang Taruna. Silakan keluarkan ide-ide kreatif kalian, karena eranya kalian dan eranya saya itu jauh berbeda. Sekarang mungkin digital lebih bagus karena kalian punya kreativitas yang lebih bagus. Kita sebagai orang tua atau sebagai senior kalian mendukung apa yang kalian ingin laksanakan. Tetap semangat, tetap kompak, selalu jaga nama baik Karang Taruna kita. Ya, saya berharap sih kalau Karang Taruna tetap menjadi motor penggerak buat di lingkungan, ya kan, tetap buat untuk mempererat persaudaraan antar warga. Nah, generasi muda itu memang harus mau turun langsung, bukan hanya sebagai penonton. Nah, semoga ke depan kegiatan 17-an juga bisa terus dilestarikan dengan semangat kebersamaan dan sambil mengikuti perkembangan zaman. Mungkin Untuk Karang Taruna yang sekarang ya, mudah-mudahan lebih solid dari kita-kita yang dulu, lebih kreatif dari kita-kita yang dulu, lebih maju dari kita-kita yang dulu. Itu aja. kalau dari saya kompak lah intinya, jaga kepercayaan orang tua, masyarakat, lingkungan RW 05 ya selama ini. Kalau saya bilang dari dulu mendukung ya bang kegiatan Ngedukung kita. banget. Lingkungan tuh ngedukung Ya, banget. tinggal anak mudanya aja sih, Karang Tarunanya aja yang penting dari anak mudanya. Intinya dari dalam anak mudanya sendiri itu harus kompak ya bang. Itu aja sih. Nation of the Garuda. Sang penulis telah mati, sang pemimpi telah lahir di antara ribuan batu, terukir indah jejak langkah kisahnya. Matahari telah berjanji, sang purnama telah berbakti. Kemanakah sang datang pergi? Akankah semua akan kembali abadi? Selamat datang di tanah tercinta, langit memanggilnya,
Ayo kita, kebetulan banget.